Sekarang saya ngomong sama saudara, banyak kemustahilan yang terjadi ketika Tuhan bilang bikin chosen generation. Saya bilang mustahil. Kenapa? Saya dari dulu penginjil kok, nggak ada urusannya saya pengembala. Mustahil. Saya bilang mana mungkin. Suruh berkhotbah. Saya bilang lah, apalagi. Ngomong sama 5 orang aja saya bisa keringat dingin. Kalau saudara melihat saya sekarang, ini proses. Sudah baik? Enggak, masih jauh dari sempurna. Tapi saya mau belajar terus mengenal kehendak Allah. Dan saya rindu saudara pun sampai ke tingkat ini. Belajar terus mengenal kehendak Allah. Cari apa maksud Tuhan. Kadang apa yang kita bilang, oh baik, ini bagus. Saya harus begini, saya harus begini. Belum tentu menurut Tuhan. Begitu Tuhan bilang, enggak, singkirin itu. Kenapa? Begitu saudara mau belajar kehendak Allah, pikiranmu harus ditutup dulu. Jangan sampai kayak Saul. Maka pikiranmu itu yang menyesatkanmu. Terus lagi. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Terus 13. Nah ini, maka fikirku tidak bertindak menurut perintah Allah, tapi berdasarkan pikiran Allah, pikiran manusia. Terus kata Samuel kepada Saul, perbuatan itu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh, kelihatannya bagus tapi bodoh. Terus engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini rencana Tuhan. Tuhan mau mengokohkan rencana kerajaan Israel lewat Saul untuk selama-lamanya. Tapi Saul gagal. Kenapa? Karena pikiran. Banyak orang Kristen sekarang pikirannya menyesatkannya. Wah Pak, ini debt kolektor udah datang. Wah Pak, tagihan udah. Wah Pak, begini. Maka pikiran mati dulu. Biar Tuhan kasih saya jalan keluar. Gimana Tuhan? Terserah kehendakmu Tuhan. Karena saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakannya kepada Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22. Kaget saya kira dewa. Oke. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Tuhan berkenan nggak sama korban bakaran dan korban sembelihan? Terus? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara mau apa sekarang? Firman Tuhan bilang begini. Memperhatikan jauh lebih baik. Mendengar jauh lebih baik. Pemberianmu gak ada artinya kalau kau gak memberikan dirimu atau hidupmu buat Tuhan. Sekali lagi, pemberianmu tidak ada artinya kalau kamu tidak memberikan hidupmu buat Tuhan. Sorry ya, ini agak ekstrim perkataan ini. Tapi kita harus simak baik-baik. Simak baik-baik. Nggak mudah saya ngomong begini. Tapi kita harus sampai ke tingkat ini. Nggak mudah. Tapi kita harus belajar. Mau dibentuk, diproses sama Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 7. Ini luar biasanya lagi nih. Saudara udah pernah baca ayat ini. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 7. Kita pernah belajar ini nih. 2 Samuel 6 ayat 1.
Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Terus Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. iya, terus 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Aminadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyu, anak-anak Aminadab, mengantarkan kereta itu. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Kemuliaan itu harus dipikul. Kemuliaan Allah itu harus dipikul. Tak boleh pakai naikin di atas kereta. Itu kesalahan fatal. Ada gambar tabut nggak? Boleh bisa keluar. Nih, lihat nih. Buat apa ada tiang pengangkat ini? Ayo. Buat apa ada tiang pengangkat ini? Kalau naikin di atas gerobak. Buat apa ada tiang pengangkat itu kalau naik ke atas Grab? Buat apa ada tiang pengangkat itu kalau pakai Gojek angkatnya? Nggak bisa. Ada tiang pengangkat itu supaya saudara dan saya angkat itu. Kemuliaan Allah itu harus dipikul oleh manusia. Artinya apa? Saudara dan saya itu harus jadi seperti Tuhan. Kita harus menyontohkan Tuhan. Kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Baru kita memikul tabut itu. Kalau saudara bawa pakai angkot atau saudara bawa pakai gerobak, itu bukan dipikul sama saudara. Saudara tidak menjadi teladan. Kesalahan fatal itu. Kesalahan fatal pertama. Daud gak mengerti yang namanya memikul kemuliaan. Kesalahan fatalnya di mana? Daud yang salah. Terus lanjutkan. Oke. Ya. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Terus 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Baik gak? Baik gak? Apa yang Daud bilang baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Kenapa? Ada korban kok. Terus? Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Diangkat pakai lembu. Manusia yang mesti angkat, kenapa lembu yang jadi ngangkat? Tergelincir. Uza sama Ahyo, Uza mengulurkan tangannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ayat 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Jadi gini, ini pakai gerobak. Diangkat pakai lembu. Yang mestinya manusia yang angkat. Di tengah jalan tergelincir. Maksud Uza baik gak? Dia tahan begini supaya tabut gak jatuh. Dia tahan. Baik gak? Tapi apa hasilnya? Mati. Lah kok begitu? Baik menurut Uza, tapi tidak baik menurut Tuhan. Baik menurut Daud, tapi tidak baik menurut Tuhan. Apa yang Tuhan telah tetapkan harus dilakukan. Kalau Tuhan bilang angkat tabut itu dengan manusia, tidak bisa dengan lembu. Makanya kita kembali ke Ibrani 8 ayatnya ke Ibrani 8 ayatnya ke-5. Kita kembali ke situ dulu. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya,
bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh tunjukkan kepadamu yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Menurut contoh, jadi jangan keluar dari contoh itu. Sekarang saudara tahu nggak kehendak Allah apa? Nah, mulai hari ini saya kasih tahu ya, saudara harus diam, saudara harus cari tahu kehendak Allah. Diam, banyak doa, cari tahu Tuhan. Nggak usah tutup tangan begini, nggak usah tutup begini, nggak usah. Asal saudara buka kontak terus sama Allah, saudara akan tahu kehendak Allah. Begitu saudara tahu kehendak Allah, saudara akan tahu, oh saya harus bikin ini, oh saya harus bikin ini, oh saya harus begini, oh saya harus begini. Dan di situ Tuhan menyertai saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wih, susah sampai ketinggal ini, butuh kedagingan yang mati, butuh pengorbanan, butuh waktu yang dikorbankan. Nggak bisa begitu aja. Saudara harus peduli mulai hari ini sama kehendak Allah di dalam hidup saudara. Sekarang lihat lagi 2 Samuel 24. Ayat 2 dan 3. Ada minum? Ayat 2 dan 3. 2 Samuel 24 ayat 2. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Ini menyakitkan hati Tuhan kan? Ini baik loh, baik menurut Daud. Hitung pasukan. Kenapa? Kita mau pergi perang nih. Kita harus hitung pasukan. Menurut Daud baik, tapi Tuhan bilang, aku yang berperang, bukan kamu. Kalau kamu yang berperang, silakan hitung pasukanmu. Tapi kalau aku yang berperang, biarkan aku yang melakukannya. Kamu nggak usah hitung pasukan. Ayat 3. Kecil. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allah mau menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Kenapa? Pada dasarnya, pada intinya, dia takut menghadapi musuhnya. Oleh sebab itu dia bilang, itu pasukannya. Pada dasarnya kita takut menghadapi masalah. Akhirnya apa? Pikiran kita yang main. Yang semestinya kita berdoa cari kehendak Tuhan. Ini nggak main. Oke, sampai sini ngerti? Ayat 10. Samuel 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Dia rasa salah karena dia tahu Allah yang berperang. Kenapa jadi gue yang hitung? Allah yang berperang, kenapa gue jadi ketakutan? Terus? Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Perbuatan aku sangat bodoh, aku tahu itu salah. 13. Kita lengkap biar cepat. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau jika 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ini upah dari ketidaktaatannya. Dia tahu kesalahannya. Upahnya apa? Ini penyakit sampar. Pilih katanya. Mau penyakit sampar, mau dikejar-kejar musuh, mau apa? Terserah. Kenapa? Karena dia tahu sebenarnya rencana Allah. Tapi egonya
Menyebabkan dia apa? Dia lari dari kehendak Allah. Terus 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Biar aku jatuh aja deh ke tangan Tuhan, jangan ke tangan manusia. Terus Sebab besar kasih sayang, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. 14-15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah di antara bangsa itu dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Orang dari Dan sampai Berseba. Sekarang dari Dan sampai Berseba mati 70.000 orang. Kenapa? Karena nggak tahu kehendak Allah. Yang dipakai apa? Pikiran. Sekarang saya kasih tahu sama saudara, ketika saudara ikut Tuhan, ini tutup. Saudara taruh pikiran Allah. Pikiran saudara, udah saudara serahin sama Allah. Biar Tuhan yang atur hidup saudara, jangan saudara atur hidup saudara. Kalau saudara mau berperang, biar Tuhan yang berperang, jangan saudara yang berperang. Tuhan tidak usah dibela. Tuhan kita gak usah dibela. Amin. Tuhan kita yang membela kita. Tuhan kita gak usah dibela. Oke. Tapi kita harus berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Oke. 17, 16. Jangan lari ke politik. Yesaya 24 ayat 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, coba turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Karena ketidaktaatannya 70.000 orang mati. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan bilang udah cukup deh. Stop sampai sini. Dia udah nyesel kok. 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Jangan sakiti mereka, biar aku aja yang ngalamin. Kenapa? Ini ketidaktaatanku. Ini seorang pemimpin yang bertanggung jawab sama domba-dombanya. Amin. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab sama domba-dombanya. Kesalahannya, dia bisa mengakui kesalahannya. Dan dia bilang, jangan dombaku yang mengalami, biar aku yang mengalami. Saya kasih tahu ya, kalau saudara bapak rumah tangga, kalau saudara adalah ibu rumah tangga, kalau saudara adalah anak muda, belum terlambat untuk saudara mencari kehendak Allah mulai hari ini. Belum terlambat untuk saudara berhubungan intim dengan Allah mulai hari ini. Jangan lagi pakai pikiran saudara, tapi mulai pakai kemauan Allah. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan dari saya. Kalau saudara sudah sampai ke titik ini, saya bilang hidup mati saudara itu udah pasti buat Allah. Saudara udah gak pusing sama dunia. Yang saudara pusing bagaimana hidup saudara berkenan di hadapan Allah. Setiap waktu, setiap saat. Sebagai penutup, 2 Korintus 10 ayat 13 sampai 15. Sampai 15. 2 Korintus 10 ayat 13. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas. Jangan bermegah melampaui batas. Tuhan telah menetapkan batasnya. Terus? Melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Ada daerah kerja yang telah dipatok sama Allah yang gak bisa kita lewatin. Oke, bisa tolong bantu tutup pintunya. Bisa. Thank you. Ada batas pekerjaan Allah yang sudah dipatok buat kita dan kita gak bisa lewati.
Kadang kita maunya hura-hura. Kita maunya, wah saya mau ikut sana lebih enak, di sana lebih ramai. Belum tentu ditunda di Tuhan. Saudara, mengenal Tuhan itu jauh lebih baik daripada korban bakaran dan korban persembelihan. Mengenal Tuhan itu jauh lebih istimewa daripada saudara melayani manusia. Terus lanjutkan. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Aku sudah sampai di situ, nggak lewat loh. Aku nggak punya ambisi dalam melayani. Aku cuma menjalankan kehendak Allah. Ambisi, tinggalin. Ada seorang hamba Tuhan pernah datang ke saya. Dia bilang, saya berdoa dalam nama Yesus tahun depan jemaat saya 2000. Pada waktu itu jemaatnya 200. Tahun depan jemaatnya berapa? 100. Terus dia datang, Pak, saya udah berdoa. Jangan melampaui batas yang Tuhan pakai. Saya cuma bilang ini, jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi pikirkan perkara yang sederhana. Dengan 200 yang Tuhan percayakan pada kamu, bina itu sampai dia menjadi jenderal-jenderal Allah. Dengan kita yang segini, ayo kita sama-sama jadi jenderal Allah. Nanti suatu hari misalnya Tuhan mempercayakan lebih sama kita, saudara semua sudah bisa menjadi jenderal dan punya anak buah di situ. Bukan nggak mungkin kalau saudara punya, misalnya Chosen Generation punya cabang, wah Pak Efrem jadi pimpinan cabang di sana, wah Pak Ucok jadi pemimpin cabang di sana, Yudi jadi, nggak salah kan? Kenapa? Karena semua jadi jenderal. Kita semua udah jadi jenderal, tapi kita nggak ngayal ke sana. Kita berpikir sederhana. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita tetap setia dengan perkara-perkara yang simple. Nggak usah dipusingin sama perkara-perkara yang jauh melampaui batas pikiran kita. Yang penting ini, dengan apa yang ada, setia dulu. Rawat, bina, didik baik-baik sampai mereka jadi jenderal Allah. Kalau saudara jadi jenderal Allah, saudara pasti punya anak buah nanti. Mustahil? Tidak mustahil. Bayangin ya, kalau ada 40 orang kita di sini, 50 orang bisa mengenal kehendak Allah, betapa hebatnya dunia. 50 orang bisa menggoncang dunia, luar biasa. Saudara bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah, itu hal yang luar biasa. Saya cuma rindu satu. Tadi pagi saya sudah siapin bahan. Saya sudah siapin dari jam 4. Saya belajar mengenai persembahan. Korban persembahan. Tapi Tuhan belokin jam 9. Tuhan bilang pelajarin kehendak Allah lagi. Saya pelajarin lagi kehendak Allah. Sampai hari ini saya bilang, so Tuhan mau saya nyampein buat saudara. Supaya saudara benar-benar ngotot cari kehendak Allah. Nggak pusing dengan keadaan dunia. Yang saudara cari apa? Bagaimana hidup saya berkenan di hadapan Allah? Bagaimana hidup saya menyenangkan hati Allah setiap saat? Terus ayat 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Nah ini, kalau imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapatkan penghormatan lebih besar lagi dari antara kamu. Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kamu. Artinya apa? Kamu sendiri sudah berbuah. Saudara di sini semua berbuah. Saudara akan memberi penghormatan luar biasa buat kita. Saudara akan menghasilkan buah-buah. Buah-buah saudara di luar juga akan memberi penghormatan luar biasa buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin.